Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-80. Yang mana di bocoran tersebut kita akan mengetahui senjata suci Dewa Apollo untuk melawan King Leonidas. Dan selain itu juga, Sensei juga memprediksikan kira-kira senjata apa yang akan digunakan oleh Dewa Apollo untuk melawan King Leonidas, sehingga menyebabkan King Leonidas repot katanya. Jadi akan seperti apakah pembahasannya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Oke minasan, seperti yang kita tahu bahwa di chapter kemarin, yaitu tepatnya di chapter 79, kita diperlihatkan masa lalu dari King Leonidas, di mana terjadi kesalahpahaman antara King Leonidas dan juga Dewa Apollo, sehingga King Leonidas membenci Dewa Apollo, dan pada dasarnya juga King Leonidas sendiri sudah membenci Dewa Apollo. Selain itu juga kita diperlihatkan sekilas pertarungan antara King Leonidas versus Apollo, di mana di sini King Leonidas berhasil melukai Dewa Apollo menggunakan tamengnya. Yang ternyata senjata suci milik King Leonidas adalah sebuah tameng yang bisa juga dibuat untuk menyerang, sehingga dia mengeluarkan beberapa pedang di dalam tameng tersebut, dan ditambah lagi rantai yang panjang sehingga jangkauannya lebih luas. Nah, setelah chapter 79 berakhir, seperti biasa bahwa di akhir panel kita akan dijelaskan bocoran mengenai chapter selanjutnya. Nah, di situ dikutip dari Twitter Diario Den Herjar bahwa dijelaskan di chapter 80 kita akan mengetahui senjata suci Dewa Apollo, di mana katanya senjata suci ini akan berubah-ubah dan juga akan membuat King Leonidas repot. Nah, dari situ kita memiliki pertanyaan, kira-kira senjata apa ya yang digunakan oleh Dewa Apollo sehingga membuat King Leonidas sampai pusing dan malah kewalahan untuk melawannya. Di sini ada beberapa spekulasi nih terkait senjata yang akan digunakan oleh Dewa Apollo. Kalau misalkan kita merujuk dalam sejarah nih, yaitu terkait Dewa-Dewi Yunani, bahwa Apollo sendiri dikenal sebagai Dewa Matahari yang memiliki senjata yaitu panah dan juga sebuah kecapi alat musik. Karena seperti yang kita tahu bahwa Apollo sendiri merupakan dewa yang paling tampan, paling ngerti seni, dan juga dia adalah archer terbaik dari Dewa Yunani. Nah, dari situ, kalau misalkan kita merujuk ke dalam sejarah nih, pastinya Dewa Apollo akan membawa salah satu senjata tersebut. Dan Sensei lebih prefer sih, senjata yang akan dibawa adalah senjata panahnya sendiri, di mana senjata panah ini dipakai untuk mengalahkan Iblis Python yang akan merebut Oracle dari Dewa Apollo. Tapi dalam kenyataannya, ketika kita melihat Dewa Apollo turun di Ragnarok, dia sendiri tidak membawa senjata apapun, bahkan panah sekalipun dia tidak memakainya. Dan kita menjadi bertanya-tanya, apa sih sebenarnya senjata dari Dewa Apollo ini? Dan dari situ, Sensei punya dugaan apa senjata yang akan digunakan oleh Dewa Apollo untuk melawan King Leonidas. Sensei berspekulasi bahwa senjata suci milik Dewa Apollo terdapat di sarung tangannya yang digunakan sedari awal untuk melawan King Leonidas. Mengapa demikian? Karena Sensei sendiri merujuk ke dalam sejarah dan juga bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-80. Yang pertama, dari sejarah terlebih dahulu. Seperti yang kita ingat bahwa Dewa Apollo merupakan Dewa Matahari dan juga archer terbaiknya Yunani. Yang kedua adalah bocoran manga Record of Ragnarok yang menyatakan bahwa senjata Dewa Apollo dapat berubah-ubah. Nah, dari situlah Sensei berpikir bahwa kalau misalkan Dewa Apollo tidak membawa panah sedari awal untuk melawan King Leonidas, maka satu-satunya cara untuk mempresentasikan Dewa Apollo sebagai Dewa Matahari adalah menggunakan cahayanya sebagai senjata suci milik Dewa Apollo. Dan yang kedua, kalau senjata Dewa Apollo ini bisa berubah-ubah, maka satu-satunya cara adalah menggunakan sarung tangannya, di mana sarung tangan ini berfungsi untuk memanipulasi cahaya menjadikan senjata yang diinginkan oleh Dewa Apollo. Seperti contohnya, bisa menjadi panah, menjadi laser, menjadi kecapi dengan gelombang suara yang akan menyerang King Leonidas, menjadi pedang, dan menjadi apapun seperti yang diinginkan oleh Dewa Apollo untuk mengalahkan King Leonidas. Dan kalau misalkan ini terjadi, maka King Leonidas akan memutar otak untuk menghadapi senjata suci milik Dewa Apollo. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kita ditampilkan senjata King Leonidas memiliki dua form, yaitu sebagai tameng dan juga sebagai senjata untuk menyerang, di mana dia menggunakan rantainya dan bisa mengeluarkan seperti pedang yang berputar untuk mengalahkan Dewa Apollo.
Dan juga menurut Sensei pertarungan ini akan menjadi lebih seru karena kita tidak hanya diperlihatkan pertarungan seperti biasanya, tapi kita akan diperlihatkan juga bagaimana strategi King Leonidas dan juga Dewa Apollo untuk mendominasi satu sama lain di pertarungan ronde ke-9 ini. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-80. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Atau kalian juga punya fantasi lain terkait senjata yang akan digunakan oleh Dewa Apollo? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!